Oma, Opa, Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih, hari ini kita diberikan teladan seorang santa dalam gereja Katolik yang bernama Santa Monica. Dan Santa Monica ini menjadi pelindung juga secara khusus bagi kelompok Warakawuri. Hari-hari ini mereka sedang mengadakan munas, musyawarah nasional di Samadhi ini. Ya, beberapa hari ini kami lihat acara mereka. Ya. Pelindung dari kelompok Warakawuri. Ya. Nah, Santa Monica punya perjuangan sendiri dalam hidupnya. Ya. Di sini dikatakan Monica dilahirkan di Afrika Utara. Ya. Lalu pada usia 18 tahun menikah dengan seorang yang belum dibaptis, yang namanya Patricius. Ia punya 3 anak, dan anaknya yang sulung namanya Santo Agustinus. Keluarganya sejahtera, namun ia banyak keprihatinannya. Suaminya acuh tak acuh terhadap Tuhan, dan putranya yang sulung hidupnya acak-acakan. Baru sesudah 30 tahun suaminya bertobat. Tetapi puncak cita-citanya ialah ketika ia meninggal didampingi putra sulungnya, yakni Agustinus, yang hidupnya juga acak-acakan. Lalu kemudian bertobat, mau dibaptis. Semuanya itu berkat doanya dari Santa Monica yang tiada henti dan tiada putus. Maka Santa Monica menjadi teladan bagi kita semua, mengingatkan kita semua akan kekuatan doa seorang ibu, seorang istri dalam keluarga yang senantiasa mendoakan suami dan anak-anaknya. Ya. Kalau kita baca ya Santo Agustinus, itu hidupnya juga bisa dibilang masa mudanya mencari bentuk ya. Belum mau dibaptis ya, hidupnya suka pergi ke klub malam ya. Lalu kemudian punya anak di luar nikah ya. Itu masa mudanya Santo Agustinus, ya bisa dibilang memprihatinkan juga ya. Lalu kemudian pada satu titik karena berkat doa dari Santa Monica ini, akhirnya Agustinus mau untuk bertobat ya. Mau untuk dibaptis. Dan tepat setelah itu kemudian Santa Monica dipanggil oleh Tuhan. Ya. Jadi betapa karya Tuhan terlaksana lewat doa seorang ibu, lewat doa Santa Monica yang tiada hentinya berdoa bagi anak-anaknya. Ya. Dan Agustinus kemudian menjadi seorang santo dan juga menjadi seorang pujangga gereja yang ajarannya luar biasa. Dan sekarang para frater tingkat 4 ini sedang belajar di STF, ya, belajar pemikiran Santo Agustinus, ya, dengan dosennya yang luar biasa, ya, yang tinggal di Samadhi, ya. Bersama dengan mereka kita ingin mendalami kisah dari Santo Agustinus ini. Ya. Maka benar ada lagu yang berbunyi, di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Ya, itulah kekuatan ya doa seorang ibu yang sungguh luar biasa. Dan kalau kita lihat di KAJ ini ya, di daerah Tangerang Selatan, itu menjadi semacam potret dari perjalanan Agustinus dan Monica ya. Ada paroki, sekarang pesta nama ya, paroki BSD ya, Santa Monica. Lalu ke sana lagi daerah Tangerang itu ada paroki pelindungnya Santo Agustinus ya, Karawaci ya. Lalu Agustinus dipertobatkan oleh Santo Ambrosius yang menjadi pelindung dari paroki Villa Melati Mas, Serpong ya. Jadi daerah Tangerang Selatan ini merupakan satu wilayah yang menjadi kisah hidup dari perjalanan rohani Santa Monica, Ambrosius, dan juga Agustinus. Bapak Ibu saudari-saudari terkasih, doa di dalam doa ya, itu ada kekuatan yang sungguh luar biasa yang mampu menenangkan hati, pikiran kita, menjernihkan perasaan
ya, ketika kita sedang emosi, sedang galau, sedang gundah gulana. Beberapa waktu lalu juga saya mengalami seperti itu juga ya, ketika cukup sibuk sana sini gitu, merasa lelah, tetapi kemudian ketika masuk kapel, berdoa sebentar, diam, duduk di depan salib, ya, itu saya merasakan situasi hening, rasa damai, ya. Walaupun dalam doa itu saya juga nggak ngomong apa-apa, ya, cuma duduk diam, ya, lalu ya berdoa sama Tuhan, gitu ya. Tapi dalam doa itu mendapatkan kekuatan baru, ya, mendapatkan ya rasa ketika lelah, ya kemudian merasa ya inilah bagian dari perjalanan hidup yang mesti kita lalui, ya. Maka saya percaya doa adalah suatu kekuatan bagi jiwa kita, ya, suatu makanan rohani, ya, di mana kita bertemu langsung dengan Sang Pencipta, ya. Momen intim di mana kita bisa berkomunikasi, bisa mohon apa yang kita inginkan dan juga mohon kekuatan, ya. Itu benar-benar juga saya alami ya hari-hari ini, ya. Situasi hening dalam doa, ya. Hati yang damai, hati yang tenang dalam doa itu kemudian memampukan kita untuk melihat rahmat Tuhan, ya. Rahmat Tuhan lewat doa, melihat kasih karunia Tuhan lewat keheningan, ya. Dan kemudian memampukan kita untuk bersyukur, ya. Dan semoga kita tidak menjadi kemudian hamba yang dipercayakan 1 talenta dan kemudian tidak dikembangkan, ya. Tetapi kita sama-sama diajak seperti hamba yang dipercayakan 5 talenta dan 2 talenta, ya, yang mampu dengan hati yang jernih, ya, bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan sama kita, bersyukur atas talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, ya. Saya sendiri dipercayakan oleh Tuhan anugerah bakat musik, ya. Anugerah bakat musik ini kemudian menjadi berkat karunia yang saya bisa bagikan kepada orang lain, ya, menghibur, ya. Lewat OKS saya main saksofon, ya, alat musik, menghibur. Tapi saya juga bisa berbagi ilmu dengan yang lain, ya. Saya ingat ketika masa-masa frater, saya juga ngajarin teman-teman untuk baca not balok gitu ya. Ketika di Roma, ya, karena belum banyak yang bisa baca itu, kemudian kita belajar bersama dengan kemampuan yang saya punya, dengan keterbatasan yang saya punya, ya. Lalu kemudian kita belajar bersama, ya. Kiranya ini adalah maksud yang Tuhan berikan, ya, talenta yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Kemudian talenta itu kemudian kita gunakan untuk dibagikan kepada orang-orang di sekitar kita, ya. Sehingga kita semua berdoa hari ini, kita mohon pada Tuhan rahmat supaya hidup kita sungguh menjadi anugerah yang dapat kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Semoga talenta yang kita punya tidak matang di pohon kita sendiri dan kemudian busuk di pohon kita sendiri, tetapi menjadi buah yang manis yang dapat kita bagikan dan orang lain juga bisa merasakan talenta yang kita punya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.